Malam ini aku makan mie instan. Mie instan yang ditemani dengan telur goreng dan juga rebus. Telur gorengnya tuh ada 2 potong, telur rebusnya 1, di mana si kuning dan si putih mencar entah kemana. Terus ada juga kol dan juga brokoli. Sebenarnya apapun yang ada di kulkas itu bisa saja menemani mie instan di sini. Aku suka mie kuah, tapi karena toppingnya terlalu banyak, biasanya kuahnya nggak ada. Oke, kita makan mie instan ditemani dengan cerita yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu, dan itu cerita yang cukup menyeramkan. Coba kalian bayangin, ada seseorang di luar sana, seseorang yang membunuh dengan cara acak, mengejek polisi, mengirim surat rahasia ke media, dan berhasil menghilang begitu saja. Ini bukan fiksi, ini nyata. Dan dia menyebut dirinya Zodiac. Kisah ini dimulai di California, Amerika Serikat, pada akhir tahun 1960-an, sebuah masa di mana budaya pop berkembang. Masyarakat Amerika hidup dalam euforia, tapi juga mulai dihantui rasa takut. Di malam 20 Desember 1968, sepasang remaja ditemukan tewas di mobil mereka, ditembak dari jarak yang dekat di jalan sepi Vallejo. Tidak ada saksi, tidak ada motif, polisi pun bingung. Hingga 6 bulan kemudian, kasus yang hampir dilupakan ini tiba-tiba jadi headline besar. Seorang pria menelpon kantor polisi dan mengaku, "Saya yang membunuh 2 anak di Lake Herman Road." Dan itulah awal dari teror Zodiac Killer. Zodiac tidak seperti pembunuh berantai biasa. Dia menikmati perhatian publik. Setiap selesai membunuh, dia mengirim surat ke 3 surat kabar utama di San Francisco, disertai kode rahasia yang ia tantang polisi dan masyarakat untuk memecahkan. Surat pertamanya ditulis dengan huruf kapital semua, penuh simbol aneh. Di akhir surat, dia bilang, "Saya suka membunuh orang, karena itu sangat menyenangkan." Dan dia menutupnya dengan simbol lingkaran dengan tanda silang yang kemudian dikenal sebagai simbol zodiak. Salah satu kode rahasia yang terkenal, yaitu Z340, baru berhasil dipecahkan 51 tahun kemudian, pada tahun 2020. Isinya bukan petunjuk, melainkan ejekan. "Saya tidak takut akan kamar gas, karena itu akan membawa saya ke surga lebih cepat." Zodiac mengaku membunuh 37 orang, tapi hanya 5 korban yang dipastikan polisi. Korban-korbannya acak, pasangan remaja, pengemudi taksi, bahkan orang yang sedang duduk di taman. Metodenya juga beragam, kadang menembak, kadang menusuk. Dia selalu menyasar mereka di tempat sepi, lalu kabur seperti hantu. Yang paling aneh, setelah membunuh seorang supir taksi bernama Paul di pusat kota San Francisco, Zodiac mengirimkan sobekan baju korban ke kantor media sebagai bukti, dan tetap saja tak satu pun sidik jari atau petunjuk yang bisa menjeratnya. Polisi sempat memiliki lebih dari 2.500 tersangka. Yang paling terkenal adalah Arthur, seorang pria yang aneh dan punya banyak kebetulan mengarah padanya. Tapi tidak ada bukti forensik yang bisa membuktikan dia pelakunya. Hingga di tahun 2021, sebuah tim investigasi independen bernama The Case Breaker mengklaim bahwa Zodiac adalah pria bernama Gary Francis Post. Tapi FBI masih tidak mengonfirmasi klaim tersebut. Secara resmi, kasus Zodiac masih terbuka dan belum terpecahkan. Zodiac berhasil menciptakan ketakutan yang bertahun-tahun lamanya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dia bukan hanya pembunuh, tapi juga seorang manipulator psikologis yang tahu betul bagaimana memanfaatkan media dan perhatian publik. Dan hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian, kita masih bertanya, siapa sebenarnya Zodiac Killer? Apakah dia sudah mati? Atau apakah dia masih hidup? Duduk diam sambil menyaksikan dunia masih bertanya-tanya tentang identitasnya.